Bab 87 Xiao Chen menggenggam saber lunar shadow dengan erat. Wajahnya agak lemah. Meteor Burst menghabiskan sebagian besar esens miliknya. Selain itu, dia terluka sebelumnya. Dengan demikian, dia saat ini berada di ambang kehancuran. Dia hanya bertahan dengan kemauan keras dan akan pingsan di saat berikutnya. Tiba-tiba, Tang Feng berteriak keras. Tangan kanannya melakukan segala yang mungkin untuk menarik dirinya ke depan. Dan dia terbang tinggi di udara. Ketika dia mendarat, tubuhnya berayun goyah. Jelas dia menderita luka parah. Xiao Chen mendorong tanah dengan kakinya dengan ganas. Dan tubuhnya terbang ke depan. Lampu listrik dari Lunar Shadow Saber memancar ke segala arah. Kekuatan penuh dari Core 6 Demonic Core dirilis. Tanpa ampun meretas Tang Feng Qiang. Busur es api di tangan Tang Feng bergerak maju sedikit dan memblokir pedang Xiao Chen. Menarik busurnya dan bergerak sedikit. Busur es api menyerang Xiao Chen dari sudut yang aneh. Keduanya bertukar gerakan sekali lagi. Tang Feng menggunakan busurnya sebagai senjata dan ditambah dengan teknik gerakannya yang sangat baik. Dia bisa menjaga hal-hal bahkan berjalan pijakan dalam pertempuran jarak dekat dengan Xiao Chen. Xiao Chen diam-diam merasa takut di dalam hatinya. Dia tidak berharap Tang Feng memiliki teknik bela diri yang akan memungkinkan dia untuk menggunakan Ice Fire Bow sebagai senjata tempur jarak dekat. Setelah Xiao Chen mundur-mundur 2 langkah, kaki kanannya maju selangkah, dan sikapnya sedikit berubah. Tiba-tiba, auranya naik. Tang Feng sedikit takut dan ingin menghindar ke samping. Gambarlah saber listrik berderak pada bilah pedang, dan seberkas cahaya melintas arc light chop. Ujung pedang dinaikkan sedikit, dan lampu listrik terkondensasi pada bilah pedang. Itu mengeluarkan cahaya busur yang tersisa di udara. Listrik pada lampu sorot melonjak terus-menerus. Tang Feng ingin membuat langkah untuk memblokirnya. Tetapi dia menemukan tidak ada titik kelemahan dalam teknik ini. Sudut yang berasal dari busur itu telah menutup semua sudut serangan yang mungkin baginya. Ketika akhirnya dia memutuskan untuk mundur, sudah terlambat baginya untuk sepenuhnya menghindar. Lampu busur menciptakan luka panjang di dadanya. Listrik melompat melonjak ke dalam luka dan memasuki tubuh Tang Feng. Listrik dengan mudah beredar di Tang Feng, dan langkah kakinya sementara menjadi kacau. Dia sangat khawatir. Dia memegang Ice Fire Bow di depan dadanya dan memetik tali busur dengan keras. Bow, gelombang api besar, yang membawa gelombang panas tanpa batas, membengkak ke arah Xiao Chen. Rushing Heaven Chop. Xiao Chen melompat tinggi ke udara, melonjak menuju langit dan langsung memecah gelombang api. Akhirnya menusuk ke arah Tang Feng. The Lunar Shadow Saber memiliki kecemerlangan yang dicadangkan untuknya. Itu tidak mewah. Kulit Tang Feng pucat saat dia dengan tegas berguling ke belakang. Dia tidak memiliki teknik gerakan Feng Fei Xue yang cerdik dan hanya bisa memilih untuk mundur ke belakang dalam keadaan menyesal. Rushing Thunder Chop. Ada ledakan di belakang Xiao Chen. Itu sangat keras, menyebabkan gendang telinga semua orang bergetar dan membuat mereka pusing. Pada saat ini, aura Xiao Chen naik ke ekstrim, membawa suasana yang tak terbatas dan guntur dari 9 langit saat ia bergegas maju. Tang Feng baru saja bangkit ketika dia melihat Xiao Chen turun seolah-olah dia adalah dewa guntur. Dia buru-buru menggenggam Ice Fire Bow dan mengangkatnya di atas kepalanya, bermaksud untuk memblokir serangan Xiao Chen. Dia sangat percaya diri dalam pengerjaan dan bahan-bahan dari Ice Fire Bow. Itu adalah senjata roh peringkat tingkat rendah inferior. Dan lebih jauh lagi, itu ditempa menggunakan frost besi tingkat superior. KK. Kekuatan besar di belakang Lunar Shadow Saber merobohkan Ice Fire Bow. Setelah beberapa suara berderak, retakan muncul di Ice Fire Box. Meskipun kepercayaan Tang Feng pada daya tahan busur itu benar-benar akan hancur, bergegas guntur chop rantai kedua, menambahkan rantai setelah kekuatan tak terbatas dari chop-chop rushing. Xiao Chen kemudian mendarat di tanah dan mengambil kesempatan untuk mengeksekusi chop chain rushing thunder kedua. Tang Feng terkejut dan cepat menggunakan busurnya untuk bertahan. Bang! Ice Fire Bow pecah di tempat. Teknik sabun guntur rushing melakukan 5 serangan pedang sekaligus. Dan pada saat ini energi keras yang telah terkumpul sejauh ini meledakkan Tang Feng. Tang Tian, yang berada di pavilion, dengan cepat melompat keluar dan menangkap Tang Feng.
Jari-jarinya bergerak secepat kilat dan menyodok beberapa titik di dadanya. Kemudian, dia buru-buru mengambil pil obat dan memasukkannya ke mulutnya. Hanya setelah Tang Tian memeriksa luka Tang Feng barulah ekspresinya menjadi lebih hangat. Melihat Xiao Chen yang masih di arena, dia berkata dengan acuh tak acuh kepada orang-orang yang bergegas. Ayo pergi. Du Gufeng perlahan berjalan ke arena dan mengumumkan. Dalam janji 10 tahun ini, klan Xiao menang sekali lagi. Hak atas Sevenhorn Mountain adalah milik klan Xiao. Aku berharap klan lain akan menghormati hasil ini. Sepupu Xiao Chen, apakah kamu baik-baik saja? Tepat ketika Du Gufeng menyelesaikan pengumumannya, Xiao Yulan dan yang lainnya bergegas ke arena. Mata Xiao Ling penuh dengan kilauan ketika dia berkata, Kakak Xiao Chen, sekarang kamu adalah pahlawan klan Xiao Yelan, Xiao Jian, dan murid-murid Xiao Clan lainnya juga mengelilinginya, mengucapkan selamat kepadanya. Orang-orang di bawah arena merasa bahwa hasil ini terlalu mengejutkan. Kembalinya Xiao Chen terlalu mendadak. Xiao Chen memandang kerumunan sambil merasakan sukacita di dalam hatinya. Dengan efek pil pengisian darah, luka internalnya sudah setengah sembuh. Namun, karena fakta bahwa ia terlalu banyak menggunakan esens, tubuhnya sulit dikendalikan. Xiao Qiang membelah kerumunan dan membawa beberapa tetua. Ekspresinya bukan sukacita yang diperoleh setelah kemenangan. Dia pertama-tama memeriksa luka-luka Xiao Chen dan kemudian berkata, cepat kembali. Kepala klan memiliki sesuatu untuk dikatakan kepadamu. Ketika mereka tiba, orang-orang Xiao Clan datang dengan ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang. Sekarang setelah mereka memenangkan janji 10 tahun, ekspresi mereka jauh lebih santai. Mohe City, Tang Clan. Di dalam ruang rahasia, Tang Tian tampak malu ketika berkata kepada Leng Zhengyun, putraku terlalu tidak berguna dan telah menyia-nyiakan 3 saudara laki-laki Leng's Essence Light Arrows. Berita tentang kekalahan kedua klan sudah mencapai telinga Leng Zhengyun. Ketika dia mendengar kata-kata Tang Tian, Leng Zhengyun berkata dengan acuh tak acuh, itu tidak masalah. Manusia mengusulkan tetapi Tuhan yang menentukan. Sudah cukup bahwa kami melakukan yang terbaik. Leng Yunze, yang berdiri di samping berkata, klan kepala, tolong buat keputusan. Tetua ke-6 sudah membawa 50 Martial Grandmaster dan menyembunyikan mereka di sekitar pekarangan Xiao Clan. Kami hanya menunggu perintah kamu. Tang Tian berdiri di samping dan berkata, klan Tang kita dapat menyediakan 50 Grandmaster bela diri untuk saudara Leng. Perintah kepala klan Zhang menindaklanjuti dengan mengatakan, klan Zhang kami dapat menyediakan 12 Martial Grandmaster untuk saudara Leng untuk perintah kapan saja. Aku menunggu perintah kepala klan untuk menghancurkan Xiao Chen. Aku tidak akan ragu. 4 Martial Science di belakang Leng Zhengyun berkata dengan suara keras. Leng Zhengyun menutup matanya dan memikirkannya untuk waktu yang lama sebelum tiba-tiba membuka matanya. Matanya tajam ketika dia berkata dengan nada berat. Kakak Zhang. Berapa lama yang dibutuhkan Martial Grandmaster klanmu untuk berkumpul? Kepala klan Zhang tersenyum. Aku sudah membuat pengaturan. Ke-12 Grandmaster bela diri dari klan Zhang sudah menunggu di luar kediaman klan Tang. Leng Zhengyun menganggukkan kepalanya dan terus membuat pengaturan. Brother Zhang. Saudara Tang. Selain dari Master bela diri martial, berapa banyak kultivator mampu menyediakan 2 klan kamu? Klan Zhang memiliki total 70 Martial Master dan 100 Martial Disciples. Klan Tang memiliki total 80 Martial Master dan 200 Martial Disciples. Ada pandangan yang bersinar di mata Leng Zhengyun saat dia berkata, bagus, kalian berdua. Kirim 1 orang untuk memimpin para peladang ini dan berjaga-jaga di jalan menuju kediaman Tuan Kota. Mereka harus memblokir orang-orang penguasa kota selama 2 jam. 2 jam kemudian, setelah kami berhasil, mereka tidak akan bisa menyelamatkan situasi. Kepala klan Zhang dan kepala klan Tang memiliki ekspresi tidak sedap dipandang di wajah mereka ketika mereka berkata, melawan orang-orang Tuan Kota. Apakah kamu tidak takut akan pembalasannya? Leng Zhengyun menatap mereka berdua dan berkata dengan nada serius. Apakah kamu berpikir bahwa kita pergi ke kediaman klan Xiao belum melawan Tuan Kota?
Apakah kamu berpikir bahwa penguasa kota tidak menyadari bahwa kami pergi ke klan Xiao untuk melukai peserta mereka terakhir kali? Jika Leng Clan aku tidak memiliki pendukung yang kuat, apakah kamu berpikir bahwa Dugu Feng akan berkompromi? Ketika kepala klan Tang dan kepala klan Zhang mendengar ini, mereka menghela napas lega sebelum berkata, kami akan melakukan seperti yang dikatakan Brother Leng. Berangkat setelah setengah jam. Basmi klan Xiao. Biarkan tidak ada yang hidup. Ekspresi tekad dan kekejaman muncul di wajah Leng Zhengyun kota Mohe. Klan Xiao. Di dalam aula besar. Xiao Chen mengikuti Xiao Qiang dan yang lainnya ke aula besar. Di dalam aula besar, Xiao Xiong memiliki ekspresi cemberut saat dia duduk tegak di kursi kayu. Xiao Xiong tersenyum pada Xiao Chen. Xiao Chen, kamu telah berhasil dan memenangkan duel untuk klan Xiao namun, setelah Xiao Xiong selesai mengatakan ini, Xiao Chen merasa ada sesuatu yang salah. Tetua Xiao Clan sekitarnya semua memiliki ekspresi yang kompleks di wajah mereka. Mereka tidak memiliki ekspresi orang-orang yang gembira yang baru saja memenangkan kompetisi. Xiao Xiong bergumam pada dirinya sendiri untuk waktu yang lama sebelum tiba-tiba berkata, Xiao Chen, apakah roh bela dirimu adalah Azure Dragon Holy Beast? Katakan padaku yang sebenarnya bagaimana dia tahu. Hati Xiao Chen tenggelam. Pikirannya berputar. Setelah sekian lama, dia akhirnya membuat keputusan. Ini adalah sesuatu yang akan terjadi pada akhirnya. Dia tidak bisa lagi bersembunyi dari ini. Xiao Chen memandang Xiao Xiong dengan tenang dan tanpa rasa takut. Sebagai balasan kepada ayah, roh bela diri aku memang adalah roh bela diri naga Azure. Apakah ada sesuatu yang salah dengan itu? Azure Dragon. Seorang tetua yang berada di samping mereka hendak menjelaskan. Ketika tiba-tiba ada suara pembunuhan datang dari halaman depan Xiao Residence. Ada tangisan yang menyedihkan. Ekspresi semua orang berubah. Xiao Chen gemetar ketakutan di dalam hatinya saat dia dengan cepat mengirimkan rasa spiritualnya. Tiba-tiba, matanya memerah saat dia berkata dengan sengit. Bajingan, untuk berpikir kamu benar-benar berani datang. Aku akan memastikan tidak ada dari kamu yang akan kembali. Xiao Chen meninggalkan aula besar dan dengan cepat mengeksekusi mantra gravitasi. Terbang ke langit. Dia bergegas mendahului Xiao Xiong dan yang lainnya ke halaman depan. Di halaman depan, ada sekelompok pembudidaya dari klan Leng yang secara gila membantai orang. Yang paling lemah dari grup ini adalah setidaknya Martial Grandmaster. Selain mereka, ada 6 Martial Saints. Orang-orang dari klan Xiao tidak memiliki cara untuk membalas puji. Seorang murid Xiao Clan di ranah murid bela diri tingkat rendah diserang oleh telapak Tang Tian dan memuntahkan seteguk besar darah. Hatinya hancur oleh kekuatan serangan telapak tangan itu. Dia sudah mati batu, jangan bunuh aku. Seorang gadis Xiao Clan berlari ke belakang. Mengejarnya adalah Leng Yunze. Wajahnya menunjukkan ekspresi mengejek. Seolah-olah dia sedang memainkan permainan kucing dan tikus. Dia mengejarnya perlahan-lahan dan tidak terburu-buru untuk bergerak. Bang, sama seperti gadis itu berpikir dia bisa melarikan diri. Leng Yunze tiba-tiba bergerak. Sinar pedang melintas. Dan kepala gadis itu terbang ke udara. Tubuh yang sempurna, yang kehilangan kepalanya, masih terus berlari ke depan untuk beberapa langkah sebelum berhenti. Mata di kepala terbuka lebar, jelas penuh kejutan. Leng Yunze memandang dengan acuh tak acuh pada tubuh di tanah saat ia terus mengirimkan pedang Qi. Membantai murid-murid Xiao Clan lainnya. Dengan tingkat kultivasinya, praktis tidak ada yang bisa bertahan melawan gerakannya. Membunuh mereka semua. Biarkan tidak ada yang hidup. Menerobos halaman depan dengan cepat. Kepala klan Leng berkata dengan dingin. Sambil dengan santai mematahkan leher seorang murid Xiao Clan. Tangisan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya datang dari tanah dan merayap ke telinga Xiao Chen. Seluruh halaman depan Xiao Clan seperti neraka. Matanya merah saat dia mengeksekusi graviti mantra sepenuhnya. Dengan cepat mendarat di sebuah pintu besar yang memisahkan halaman depan dan halaman. Linger, cepat pergi. Kamu sudah sampai di gerbang. Setelah kamu memasuki halaman belakang kamu harusnya aman. Yelan berteriak kepada Xiao Ling saat dia melakukan yang terbaik untuk menahan serangan dari Master Bela Diri. Mata Xiao Ling penuh air mata saat dia berteriak, Yelan.
Bab 88 Pedang Master Pedang Klan bela diri mengiris luka lain di dada Yelan. Yelan mengabaikan lukanya, sambil berkata dengan cemas kepada Xiaoling, "Cepat pergi. Jika kamu tidak pergi sekarang, maka sudah terlambat." Sama seperti Yelan mengatakan ini, Martial Grandmaster dengan cerdik mengubah sudut pedangnya dan menusuk ke dadanya. Hati Yelan menjadi dingin, dan matanya dipenuhi keputusasaan bang. Dalam sekejap mata, Xiao Chen langsung mengeksekusi Lightning Evasion. Lunar Shadow Saber memotong kepala Master Martial. Jika dia ingin terus menyerang, maka kepalanya sendiri akan hangus. Martial Grandmaster tidak punya pilihan lain selain menarik serangannya. Setelah memeriksa Xiao Chen, yang muncul tiba-tiba, dia mengungkapkan ekspresi terkejut yang gembira. "Aku menangkap ikan besar. Aku ingin tahu bagaimana kepala klan akan menghadiahiku setelah aku membunuhmu. Kapten Xiao Chen, bukankah kamu di aula besar? Pergi dengan cepat. Tempat ini terlalu berbahaya." Yelan berseru kaget saat dia melihat Xiao Chen, yang telah menyelamatkannya. Xiao Linger melihat Xiao Chen terwujud secara tak terduga. Dan setelah terkejut dia berkata, "Tetua Brother Xiao Chen, kamu harus pergi dengan cepat. Tempat ini terlalu berbahaya." Xiao Chen menatap Martial Grandmaster di depannya dan tidak menoleh. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu harus pergi dulu. Percayalah kepadaku. Aku kapten kamu, kan? Masih tidak pergi? Apakah kamu mencoba membuat aku terganggu?" Xiao Chen berkata dengan tegas. Ekspresinya berubah dingin ketika dia melihat mereka berdua belum bergerak. "Hati-hati, Kapten, Tetua Brother Xiao Chen. Kamu harus berhati-hati." Mereka berdua menasihatinya sebelum buru-buru berbalik dan berlari pergi. Merasakan kata-kata ini dengan sense spiritualnya, Xiao Chen tidak repot-repot membuang waktu pada orang di depannya, dan mundur ke gerbang antara halaman depan dan halaman. Ini adalah satu-satunya pintu masuk yang mengarah ke halaman dan aula besar. Selama Xiao Chen mempertahankan tempat ini sepenuhnya, maka tidak peduli seberapa kuat orang-orang ini, mereka tidak akan bisa masuk. Setelah penundaan ini, beberapa murid Xiao Clan berhasil menarik diri dari halaman depan. Ketika halaman depan benar-benar dibersihkan dari murid-murid Xiao Clan, Kepala Leng Clan memimpin sekelompok orang suci martial, dan lebih dari 100 martial Grandmaster, ke depan Xiao Chen. "Clan Head, ini Xiao Chen." Leng Yunze menjelaskan kepada Leng Zhengyun sambil menatap Xiao Chen dengan marah. Lan Chaoyang berkata dengan sikap acuh tak acuh, "Hanya Master Martial tingkat rendah. Berpikir dia benar-benar bisa melarikan diri dari tangan Tetua Leng." Betapa tak terbayangkan ketika Leng Zhengyun mendengar kata-kata ini. Dia sedikit mengernyit sebelum berkata dengan nada tegas, "Kalian berdua, hadapi dia dengan cepat. Jika kamu tidak bisa berurusan dengannya dalam 3 langkah, aku akan memberi kamu penghinaan dan akan menghukum kamu nanti." Mata Xiao Chen memerah saat melihat kerumunan di depannya. Tangan semua orang ini ternoda oleh darah para murid Xiao Clan. Mereka semua harus dibunuh. Tiba-tiba niat membunuh tanpa batas meledak keluar dari mata Xiao Chen. Tangan kanannya dengan cepat membentuk segel tangan dan esensi darah yang terkubur dalam dijimat itu langsung diaktifkan, menciptakan koneksi yang aneh. Ledakan, langit yang jernih dan tak terbatas tiba-tiba tertutup awan gelap, berguling-guling tanpa henti. Dan gemuruh guntur terdengar tanpa henti. Dalam sekejap, langit berubah gelap. Di 8 arah Xiao Residence, pilar merah naik ke langit. Xiao Chen segera terbang ribuan meter di langit. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya ketika gemuruh guntur bergema, mengubah wajah Xiao Chen untuk berkedip antara gelap dan cerah. Dia seperti dewa guntur yang berdiri di langit, memberikan kekuatan tertinggi. Xiao Chen dengan hati-hati mengendalikan listrik di sekitarnya, dan formasi guntur surga ke-9 tanpa henti menarik energi tingkat Armageddon dengan panik. Jika Xiao Chen bahkan sedikit lalai dalam mengendalikan energi ini, ia akan menderita rebound dan segera meledak menjadi debu. "Clan Head, apa yang terjadi?" Situasi baru ini memicu kepanikan yang tak terlukiskan pada orang-orang dari klan Leng. Petir di awan gelap itu seperti pisau tajam yang membawa aura mematikan. "Siap turun kapan saja." Leng Zhengyun mengungkapkan ekspresi yang sangat serius. Setelah sekian lama, dia berkata dengan bingung, "Ini adalah formasi
Formasi yang belum terlihat sejak zaman kuno. Kenapa ada seseorang yang bisa meletakkan formasi? Cepat, tembak dia. Atau kalau tidak kita semua akan mati di sini. Leng Zhengyun tiba-tiba berteriak. Sekelompok pembudidaya mengarahkan busur mereka ke langit. Tetapi panah yang melaju ke arah Xiao Chen tidak sampai di dekatnya. Sebelum mereka nyaris, mereka dihancurkan hingga berkeping-keping oleh kilat di awan. Di luar halaman depan, Xiao Xiong memimpin anggota elit klan Xiao dan bergegas. Melihat Xiao Chen di langit dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya di awan gelap, kulitnya berubah. Tidak perlu lagi bergegas ke depan. Itu adalah formasi yang lama hilang dari zaman kuno. Jika kita melangkah ke dalamnya, kita akan terbunuh karena kesalahan. Ketika Xiao Qiang mendengar kata-kata itu, kulitnya berubah. Formasi legenda mengharuskan seseorang untuk menjadi wilayah kultivasi yang tinggi. Akankah tuan muda kedua dapat mempertahankannya? Ekspresi wajah Xiao Xiong sangat tak tertandingi. Dia menoleh ke Liu Fengyin dan berkata, "Tetua Liu, jika sesuatu terjadi pada Xiao Chen, tolong bawa dia pergi saat itu mungkin. Ini adalah permohonan aku kepada kamu. Kamu harus menyetujui ini." Liu Fengyin hanya mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa, menyetujui permintaan Xiao Xiong. Leng Zhengyun melihat panah yang berubah menjadi debu. Dan jejak ketakutan muncul di matanya. Setelah waktu yang lama, dia berteriak keras dan menekuk lutut. Mendorong tanah dengan keras. Dia melompat ke langit sebelum Leng Zhengyun bergerak. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya di awan gelap. Di bawah arahan sense spiritual Xiao Chen, menerobos langit dan langsung memukul Leng Zhengyun. Energi listrik yang kuat menghancurkan Leng Zhengyun, menyebabkannya mendarat dengan keras di tanah. Tubuhnya hitam gosong dan terus-menerus menggapai. Clan Head, kamu baik-baik saja. Orang-orang di samping bergegas mendekat untuk membantunya berdiri. Mereka memeriksa lukanya dan memberinya pil obat. Setelah Leng Zhengyun memakan pil obat, kulitnya menjadi lebih baik. Dia berkata dengan lemah, "Cepat, lari, sebelum mata formasi terbentuk. Cepat pergi dari sini. Jangan pedulikan aku. Semua organ dalam aku sudah hancur oleh listrik. Tidak ada lagi kesempatan bagi aku untuk bertahan hidup." Tepat setelah Leng Zhengyun mengatakan itu, dia pingsan. Clan Head, kepala klan, apa kamu baik-baik saja? Mungkin langit yang cemerlang. Dipandu oleh Ki, Dewa Guntur dari 9 langit. Pimpin panggilanku dan pukul. Tangan Xiao Chen tanpa henti membuat segel tangan ketika kilat di langit melonjak. Itu seperti ada ribuan kuda dan pria, itu luas dan perkasa. Tanpa batas. Dan auranya mengguncang langit. Sama seperti suara Xiao Chen terdengar. Baut kilat yang tak terhitung jumlahnya turun ke tanah. Mereka jatuh dengan keras. Langit yang gelap dan suram berkedip-kedip dan berkedip dengan terang setiap kali ada suara petir. Martial Grandmaster disambar petir dan pada waktu yang dibutuhkan baginya untuk mengeluarkan jeritan menyedihkan itu, dagingnya menjadi sangat hancur, dan dia mati di tempat. Cepat menjalankan, semua orang takut oleh kekuatan yang mengerikan. Mereka semua bergegas mundur dengan panik. Xiao Chen tersenyum dingin di hatinya. Kamu pikir kamu bisa lari? Dengan bantuan formasi guntur surga ke-9, rasa spiritualnya meliputi seluruh Xiao Residence dan meninggalkan bekas tersembunyi di tubuh semua orang di kerumunan ini. Petir akan secara otomatis mengejar orang-orang dengan tanda tersembunyi di dalamnya. Ledakan. Ledakan. Setelah petir yang tak terhitung jumlahnya turun, tempat itu menjadi seperti neraka. Suara tangisan menyedihkan terdengar tanpa akhir. Setiap kali ada tabrakan guntur, itu berarti kehidupan telah dituai. Xiao Chen tidak memiliki belas kasihan untuk mereka di dalam hatinya. Ketika dia memikirkan gadis itu sebelumnya, gadis yang tubuhnya terus berjalan sedikit bahkan setelah kepalanya dipenggal, hatinya tidak bisa tetap tenang. Menggunakan sense spiritualnya, dia melakukan pemindaian cepat ke langit. Dan dia dengan cepat menemukan Leng Yunze. Orang ini melompat-lompat dan benar-benar berhasil menghindari beberapa sambaran petir. Sudut mulut Xiao Chen melengkung ketika tubuhnya melintas di langit. Tiba di depan Leng Yunze melihat Xiao Chen tiba-tiba muncul. Leng Yunze terkejut di dalam hatinya. Dia berkata dengan suara tegas, "Xiao Chen, kamu benar-benar berani muncul di hadapanku." Betapa cerobohnya. Xiao Chen diam saja.
Dia hanya mengulurkan jarinya. Baut petir setebal ember turun dari langit. Sebelum Leng Yunze bisa menyelesaikan apa yang ingin dia katakan, dia disambar petir dan berubah menjadi pasta daging, mengeluarkan bau barbeque. Xiao Chen tertawa dingin ketika dia menendang tubuh Leng Yunze ke udara. Dengan kilatan pedangnya, Leng Yunze dipotong menjadi dua bagian. Sense spiritual Xiao Chen terus berkembang saat ia melanjutkan untuk menemukan ahli martial Sein. Teknik gerakan orang-orang ini mengejutkan. Mereka benar-benar dapat menghindari baut kilat ledakan. 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 Di bawah arahan Xiao Chen. Beberapa baut petir lainnya, yang juga setebal ember, menabrak para orang suci bela diri itu. Tak satu pun dari mereka yang berhasil melarikan diri. Dan mereka semua berubah menjadi bubur setelah setengah jam. Xiao Chen perlahan turun dari langit. Ada mayat hangus di mana-mana di halaman depan. Tak satu pun dari Grandmaster Martial dan Saint Martial menyinggung telah melarikan diri. Awan gelap tersebar. Dan 8 pilar cahaya merah di lingkungan Xiao Residence perlahan tenggelam ke tanah. Begitu pilar cahaya menghilang, energi mengerikan dari surga dan bumi juga menghilang. Dan sinar matahari bersinar di tanah sekali lagi. Rasa sakit menusuk menembus otak Xiao Chen. Vena bisa terlihat jelas di wajahnya yang pucat. Di tengah rasa sakit, Xiao Chen bisa merasakan energi di tubuhnya berkurang dengan cepat. Ledakan. Sebuah ledakan terjadi di daerah dantiannya. Kultivasi Xiao Chen sebenarnya menurun oleh ranah. Mengubahnya kembali menjadi murid bela diri kelas tinggi sekali lagi setelah rasa sakit di otaknya perlahan menghilang. Xiao Chen memakan pil pengembalian Qi. Dia tersenyum pahit pada dirinya sendiri. Untuk membunuh kelompok orang ini, aku telah menyia-nyiakan kultivasi seluruh wilayah, namun dia tidak menyesal sama sekali. Untuk sekelompok orang seperti ini, bahkan jika tingkat budidaya Xiao Chen turun kembali ke Spirit Refinement, ia tidak akan ragu untuk menggunakan formasi guntur surga ke-9. Sua, sua. Xiao Chen bisa mendengar suara langkah kaki bergegas. Saat Xiao Xiong memimpin orang-orang Xiao Clan, Xiao Qiang bergegas maju dan memeriksa kondisi tubuh Xiao Chen. Ada ekspresi kaget di wajahnya. Tidak kusangka kamu benar-benar menjatuhkan level kultivasi. Ini terlalu aneh. Itu tidak pernah terdengar ketika Xiao Xiong melihat bahwa Xiao Chen tidak menderita cedera besar. Dia menghela napas lega. Dia kembali ke topik sebelumnya. Xiao Chen, apakah martial spirit kamu adalah Azure Dragon Martial Spirit? Jadi bagaimana jika itu? Dan bagaimana jika tidak? Xiao Chen hanya merasa sangat lelah. Ketika dihadapkan dengan pertanyaan ini lagi, dia sudah kehilangan semua kesabaran. Untuk itu ekspresi Xiao Xiong menjadi dingin. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Chen akan menggunakan nada seperti itu untuk berbicara dengannya. Berbicara dengan nada cemberut. Jika sudah, maka kamu sudah bisa pergi. Jangan pernah kembali ke Mohe City. Semakin jauh semakin baik. Xiao Chen kaget. Meskipun dia sudah berencana untuk meninggalkan klan Xiao setelah janji 10 tahun, dia tidak pernah menyangka akan ada akhir seperti itu. Bahwa Xiao Xiong benar-benar ingin mengusirnya. Xiao Yulan heran dan berkata, "Kepala klan, Xiao Chen baru saja melakukan pelayanan yang bagus untuk kami. Mengapa kamu mengusirnya?" Xiao Xiong mengeluarkan setumpuk uang kertas serta 2 botol yang diisi dengan obat pil. Dia berkata kepada Xiao Chen, "Ini ada uang kertas senilai 100.000 tael perak dan 2 botol yang diisi dengan obat pil kelas 3. Simpan." Yelan tiba-tiba berlutut di tanah. "Kepala klan, tolong tarik kembali perintah itu. Jangan mengusir Tuan Muda." Kedua Xiao Linger juga tiba-tiba berlutut. "Paman Sulung, jangan mengusir saudari Xiao Chen. Dia sekarang adalah pahlawan dari klan Xiao kita. Clan Head, tolong tarik kembali pesanan itu. Jangan mengusir Tuan Muda." Kedua orang-orang yang bersama Xiao Chen di pengadilan hutan suram serta orang-orang yang baru saja diselamatkan oleh Xiao Chen semuanya berlutut. Xiao Xiong berkata dengan marah, "Apa yang kamu lakukan?" Memberontak. Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa dan perlahan berjalan, membantu semua orang. Setelah itu, ada bang di depan semua orang. Xiao Chen berlutut di depan Xiao Xiong dan bersujud keras di depannya. "Kau tahu ini mewakili rasa terima kasihku kepadamu. Tanpamu,
Aku, Xiao Chen, tidak akan dilahirkan ke dunia ini. Terlepas dari keputusan yang kamu buat, aku tidak akan menyalahkan kamu Bang. Xiao Chen bersujud Kou Tao lagi. Mengatakan, Kou Tao ini adalah untuk berterima kasih kepada para tetua dari klan Xiao untuk perawatan yang telah kamu tunjukkan kepada aku setelah aku tiba di dunia ini. Bang, Kou Tao ini untuk saudara-saudari yang memohon aku. Pria sejati memiliki emas di bawah lutut mereka. Mereka mungkin hanya berlutut ke langit dan bumi. Dan orang tua mereka. Aku, Xiao Chen, tidak pantas bagimu berlutut untukku. Setelah Xiao Chen mengatakan ini, dia lari dengan panik. Tidak mengambil uang dan pil yang disiapkan Xiao Xiong untuknya. Dia terus-menerus menggunakan Lightning Evasion. Dan sosoknya dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Mengejarnya adalah Xiao Yulan. Saat dia menyaksikan Xiao Chen berangsur-angsur semakin maju, matanya dipenuhi air mata dan dia menangis terseduh-seduh. Di luar Mohe City, Xiao Chen memandang tembok kota yang tinggi dan menggunakan mantra kehidupan terbaik untuk membuat burung kecil. Dia mengambil resep yang telah dia siapkan dalam sebuah amplop lama dan mengikatnya ke kaki burung itu. Mengirimkannya ke kediaman Mo Fan. Resepnya adalah pil obat yang bisa mengobati patah kaki. Karena fakta bahwa Xiao Chen tidak dapat menemukan bahannya, ia tidak dapat memperbaikinya karena dia meninggalkan Mohe City. Dia hanya bisa memberinya resep. Dia juga mengajukan permintaan kepadanya dalam surat itu, berharap bahwa dia akan melindungi Xiao Clan selama 3 tahun ke depan meskipun Xiao Chen tidak dapat melihat kekuatan Mo Fan secara menyeluruh. Setidaknya itu adalah puncak martial Sein. Dengan perlindungannya, bahkan jika klan Xiao bertemu dengan malapetaka, mereka harus bisa melewatinya. Menyaksikan burung kecil itu berangsur-angsur menghilang ke langit, Xiao Chen berkata dengan agak sentimental di dalam hatinya, "Selamat tinggal, kota Mohe." Ketika dia berbalik, dia melihat wajah yang agak mengejutkannya. Xiao Chen tidak tahu mengapa, tetapi perasaan tertekan yang ada di hatinya meringankan ketika dia melihat sosok yang cantik dan elegan itu. Feng Feixue, apakah ini bagian dari perhitunganmu? Bahwa aku akan diusir dari klan Xiao hari ini. Jadi kamu sudah menungguku di sini mengenakan pakaian pria dan memegang kipas di tangannya. Feng Feixue yang anggun tersenyum samar ketika mendengar ini. Aku tidak punya niat lain. Aku hanya ingin mengirim kamu pergi. Serta memberi kamu sesuatu. Tangannya membuat gerakan cepat dan tiba-tiba manual teknik martial terbang menuju Xiao Chen. Xiao Chen dengan curiga menerimanya dan melihat kata-kata di sampulnya. Perlahan-lahan membacanya dengan keras. Azure Dragon Cloud Soaring Art. Xiao Chen tercengang di dalam hatinya. Ekspresi di wajahnya tidak berubah saat dia tersenyum tipis. Bagi orang lain, teknik bela diri ini tidak ada gunanya. Bagi aku, ini adalah harta yang tak ternilai. Aku tidak percaya bahwa kamu akan memberi aku sesuatu yang begitu baik secara gratis. Katakan saja dan katakan padaku tentang permintaanmu. Hal yang kamu berikan kepada aku adalah sesuatu yang sangat aku butuhkan. Selama aku mampu melakukannya, aku akan melakukannya dengan kemampuan terbaik aku. Feng Feixue merasa bahwa kata-kata Xiao Chen sangat menarik. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang pria yang berani bersikap begitu langsung dengannya. Dia tersenyum. Di masa depan, ketika aku mengalami kesulitan, aku ingin kamu datang dan membantu aku. Aku tidak akan memberitahu kamu tentang bagaimana kamu akan membantu. Tetapi kamu pasti bisa melakukannya. Berurusan, di masa depan. Jika kamu dapat menemukan aku akan datang ketika kamu menelepon. Setelah mengatakan itu, Xiao Chen berbalik dan berjalan pergi tanpa melihat ke belakang. Melihat Xiao Chen menyetujuinya begitu cepat, Feng Feixue tertegun. Pada saat dia bereaksi, dia menemukan bahwa Xiao Chen sudah jauh. Dia berteriak keras. "Xiao Chen, apakah kamu tidak takut bahwa aku mengambil keuntungan dari kamu?" Xiao Chen, di kejauhan, tidak berhenti atau melambat. Dia memegang manual teknik martial dan melambaikan tangannya. Suaranya terdengar pelan. "Aku percaya padamu.